Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Bimo Sukoco di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini kita menuju ke materi ke-6 terkait pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia di sebuah organisasi merupakan pokok kegiatan yang saling berkaitan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, kemudian pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, di sini pengembangan sumber daya manusia ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan agar prestasi kerjanya meningkat dan mencapai hasil yang optimal. Adapun pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan atau sering disebut diklat yang dilakukan oleh karyawan baru biasanya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, sedangkan untuk karyawan lama ditujukan untuk meningkatkan mutu kerja di masa sekarang dan yang akan datang. Di sini kita juga mempelajari berkaitan dengan dimensi-dimensi yang dipelajari di dalam pendidikan dan pelatihan, misalnya terkait dengan siapa, pelatihan berkaitan dengan non-manager, sedangkan pendidikan dilakukan untuk di level manager. Kemudian berkaitan dengan dimensi apa yang dipelajari di pelatihan terkait dengan mechanical operation, sedangkan pendidikan terkait theoretical conceptual ideas. Dimensi yang dipelajari terkait pendidikan berkait dengan spesifik pelatihan yang dipelajari adalah spesifik job related, sedangkan pendidikan general knowledge. Nah, sedangkan terkait waktunya kapan, jadi pelatihan biasanya dilakukan short term, sedangkan pendidikan biasanya long term dalam waktu yang lama. Nah, di sini kita juga membahas mengenai tujuan pengembangan sumber daya manusia. Ada produktivitas, ada efisiensi, kemudian untuk mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan kerja, kemudian meningkatkan pelayanan, kemudian di sini meningkatkan moralitas, kemudian meningkatkan karir, kemudian menambah konseptual, kemudian meningkatkan jiwa kepemimpinan atau leadership, dan dengan pengembangan sumber daya manusia maka balas jasa juga akan meningkat dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen. Adapun jenis-jenis diklat itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan prajabatan atau pre-service training, yaitu suatu pelatihan yang diberikan kepada calon pegawai yang dengan tujuan agar dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Kemudian jenis kedua adalah pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, yaitu in-service training, yaitu suatu pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Adapun berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, selain melalui pendidikan dan pelatihan, kita mengenal ada yang namanya promosi, demosi, dan mutasi. Kita akan pelajari satu persatu apa itu demosi, apa itu promosi, dan apa itu mutasi. Pertama kita mempelajari terlebih dahulu dengan apa itu promosi. Promosi ialah suatu proses perubahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dengan hierarki wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi ketimbang dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada dirinya sebelumnya pada waktu sebelumnya. Kemudian kenaikan dalam promosi biasanya diimbangi dengan kenaikan kompensasi bagi karyawan atau tenaga kerja yang bersangkutan. Adapun kriteria umum dari promosi biasanya ada senioritas, kualifikasi pendidikan, prestasi kerja, karsa dan daya cipta, tingkat loyalitas, kejujuran, supelitas, dan lain sebagainya. Adapun berkaitan dengan kenaikan pangkat, pegawai atau karyawan yang menduduki jabatan struktural tertentu yang masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang diperuntukkan dalam waktu jabatan biasanya dapat dinaikkan ke pangkat yang lebih tinggi, biasanya 1 tahun setelah pangkat yang dimiliki atau sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan struktural yang diduduki. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian kita mempelajari terkait terhadap pegawai atau karyawan yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, baik dalam 1 tahun terakhir akan menemukan penemuan baru atau invention yang bermanfaat bagi organisasi, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat, biasanya 1 tahun dalam pangkat terakhir atau setiap unsur-unsur penilaian menunjukkan nilai yang positif.
atau bernilai baik. Adapun di sini prosedur dalam promosi dari dalam organisasi suatu tradisi untuk menarik calon yang menduduki jabatan tertentu yang membudidaya dalam internal organisasi. Kemudian promosi melalui prosedur pencalonan, yaitu pencalonan ini merupakan proses guna menyanjungkan bawahan tertentu untuk dipromosikan. Dan yang ketiga ada promosi melalui prosedur seleksi, biasanya menggunakan ujian psikotes tertentu. Adapun manfaat dan dampak dari promosi itu sendiri, pertama meningkatkan moral kerja, kedua meningkatkan disiplin kerja ketika terwujudnya iklim organisasi yang menggairahkan, dan yang keempat meningkatkan produktivitas kerja. Nah, yang berikutnya kita mengenal apa itu mutasi. Mutasi ialah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang maksimal kepada organisasi. Mutasi ialah kegiatan memindahkan tenaga kerja dari suatu tempat ke tempat kerja yang lain, di mana meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, mengoperkan tanggung jawab, pemindahan status ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis mutasi itu sendiri ada mutasi atas keinginan tenaga kerja dan mutasi kebijakan manajemen tenaga kerja. Mutasi atas keinginan tenaga kerja terkadang tenaga kerja mengajukan secara spontanitas kepada manajemen terkait mutasi ini, misalnya karena ketidakcocokan bidang kerja, kesehatan, iklim kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan mutasi kebijakan manajemen tenaga kerja biasanya menuntut keharusan dari manajemen untuk dijalankan pada suatu sistem manajemen sumber daya manusia. Adapun sifat-sifat mutasi, yang pertama adalah mutasi permanen. Manajemen melakukan mutasi dalam jangka waktu yang lama dan tidak terbatas. Dapat dikarenakan tenaga kerja sebelumnya meninggal, resign, atau dipromosikan ke jabatan yang lain. Dan mutasi sementara, di mana manajemen melakukan mutasi dalam jangka waktu pendek dapat dikarenakan cuti, sakit, seminar, diklat, atau menempuh pendidikan, dan lain sebagainya. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mutasi. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajemen, kemudian mutasi atas dasar the right man on the right place, kemudian mutasi sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja, kemudian mutasi sebagai media kompetisi yang rasional, mutasi sebagai langkah untuk promosi, mutasi untuk mengurangi labor turnover, kemudian mutasi harus terkoordinasi. Nah, yang terakhir kita mempelajari apa itu demosi. Ini berkebalikan dengan promosi. Demosi ialah pemindahan sumber daya manusia ke jabatan lain yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Adapun kriteria dasar yang dipergunakan dalam demosi antara lain: satu, hubungan horizontal dan vertikal dari tiap-tiap jabatan, kemudian yang kedua penilaian kecakapan, ketiga penentuan tugas, wewenang dan tanggung jawab, keempat penilaian prestasi kerja, dan lima ramalan terkait data historis sumber daya manusia yang bersangkutan. Nah, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengambil quote dari Ali bin Abi Thalib, "Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik." Saya Johan Bimo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.